Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel bersama channel Bebas Edit Bebas Share, channel YouTube Andi Khalifah Minangondesiawi, WA plus HP 0821 790 45 777. Baiklah, isi konten ini saya usahakan sesuai dengan judul konten. Judul konten adalah cuci akal, cuci otak manusia akhir zaman. Baik, itu kerangka, itu sampul. Kita langsung kepada isi. Sebelum mencuci akal, tentu saja kita harus tahu di mana letaknya akal. Jawab dengan pasti dan benar. Nah, itulah sebagai tanda bahwa selama ini memang sudah menggunakan akal, ya. Dan mencuci otak, kita semua tahu di mana letaknya otak, ya. Tetapi otak ini sebatas berpikir, disempurnakan oleh akal, juga didukung oleh pikiran. Dan pikiran ini bisa awam bilang letaknya di kepala. Ada lagi yang bilang letaknya di hati. Ada lagi yang bilang di nafsu. Tetapi itu lebih mudah, karena kita masing-masing bisa merasakan kita mengikuti dorongan yang mana. Kita mengikuti apa yang sedang menguasai kita. Ya, tidak semudah menjawab di mana letaknya akal. Ya, ini inti kita sebagai manusia. Ini landasan untuk mengenal diri, untuk mengenal Allah. Baik, sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Baik, kita lanjutkan. Bermodalkan akal, bermodalkan pikiran, bermodalkan otak, kita bisa mengetahui, bisa menyadari, bisa mengenal segala sesuatu. Ya, baik. Nah, sampai di sini dulu. Jika hal yang barusan saya sebut disepelekan, ya, akan tergambar di dalam apa-apa yang masing-masing lahirkan yang dapat saya baca. Contohnya karakter, contohnya kadar pengetahuan pemahaman seseorang, contohnya itu seseorang itu skillnya di bidang apa. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang saya maksud apa-apa yang dilahirkan tadi adalah seseorang itu berkata, seseorang itu menulis dan berbuat, ya. Dan dari apa-apa yang dia ucapkan, dia tulis, dia perbuat, itu menentukan seseorang itu menggunakan pikiran kah, menggunakan akal kah, atau tidak menggunakan akal dan pikiran kah? Atau bisa jadi dia seakan-akan tidak tahu di mana letaknya otak. Nah, ya, kita tidak berbicara otak kecil dan otak besar. Kalau otak besar dan otak kecil, semua orang medis tahu.
Kalau tidak salah otak kecil itu, ini kalau tidak salah, kalau salah ya maafkan saya. Kalau tidak salah, otak kecil di depan, otak besar di belakang. Jadi di saat sholat itu, otak itu seperti sujud. Baik. Nah, itu sekilas. Dan poin-poin yang bisa menggambarkan seseorang itu keruh dan kusut. Apa-apa yang dia, bahkan mulai dari ini dia niatkan, kita bisa baca. Ya. Dan niat itu tentu dia lahirkan. Dan semakin nyata di saat dia berkata dan berbuat. Nah, langsung saja kepada contoh-contohnya ya. Ini sebenarnya secara global, baik di kalangan akademisi, kalangan mubalik, di kalangan yang sangat umum kita pakai istilah masyarakat adat kerukunan Nusantara, masyarakat adat Nusantara, ada lembaga adat, ya, ada pemangku adat, ya, itu istilah yang lazim. Tetapi mari kita dalami sedikit. Ya, kita dalami sedikit, terutama di dalam hal adat tadi, menyangkut pemangku adat, masyarakat adat, lembaga adat, ya. Lagi-lagi ini kita harus memulai bahasan dari definisi kosakata adat. Berikut 4 contoh perkara adat, ya. Dan jika dan realitanya saya pribadi lihat, tertulisnya lembaga adat, masyarakat adat, hukum adat, ya, atau dan itu yang sejajar dengan yang dibilang adat itu, ya, dari awal melangkah katanya adat. Tetapi setelah berjalan, setelah sampai ke pokok bahasan, rupanya itu budaya, bukan adat yang dimaksud sedari awal. Contoh, pakaian adat, ya, pakaian adat seperti kopiah ini, ya, pakaian adat Pengulu, pakaian adat macam-macam. Silahkan saudara-saudari tinggalkan komentar. Apakah pakaian ini termasuk adatnya manusia? Dulu kita fokuskan, ya. Ya. Apakah ini pakaian adat? Apakah ini kacamata adat? Bisa saja ada kesepakatan manusia, semua pengulu, semua penerus kerajaan, penerus kesultanan harus memakai kacamata ini. Lalu dibilang ini kacamata adat. Nah, coba bandingkan dengan yang juga lazim diucapkan. Adat air membasahi, adat api membakar, adat angin berhembus, bertiup, tidak terlihat. Ya. Adat benda atau adat tanah mati. Nah, baik. Dan adat 4 unsur bumi tadi itu sebegitulah dari diciptakan, sebegitulah lagi sampai kiamat. Dan lucunya, awal pembicaraan umumnya ini, ya, sangat setuju adat itu adalah dibubut tidak layur atau dikikis tidak terkikis, ya. Dibubut tidak layu, macam-macam gitulah, yang tidak bisa diasak, yang tidak bisa dipindahin, yang tidak bisa berubah-berubah. Tetapi tahu-taunya tujuan awam itu ke arah pakaian atau ke arah kebiasaan di suatu wilayah atau suatu kearifan lokal. Tentu saja itu hukum yang dibuat manusia, ya.
Nah, apakah hukum kesepakatan suatu manusia di suatu wilayah itu adalah adat? Menentukan nama suku, menentukan jenis-jenis pakaian, menentukan gelar. Apakah itu gelar adat? Ah? Sampai di sini paham? Baik, itu perkara adat, ya. Karena saya berprinsip ABS SBK, ABS itu diawali adat, ya. Basandi, syarak. Nah, kita nggak usah dulu, nanti panjang lagi bahasan basandi, kita langsung kepada syarak atau langsung kepada syariat atau langsung kepada ajaran agama Islam, ya. Oh, kita awali begini. Coba dibiasakan menjelang tidur malam atau lagi sendiri. Coba bedakan mana yang lebih menyentuh hasrat, ya. Antara dua ucapan ini. Yang pertama, dalam hal kulimah tauhid, ya. Ucapan yang pertama sangat umum saat ini yang mengucapkan la ilaha illallah itu lafaz Arabnya tidak berubah, tidak pernah berubah, mudah-mudahan tidak berubah sampai kiamat, ya, kecuali manusianya ingkar, dirubah sama manusianya. Seperti ini, itu kan la ilaha ilaha. Nah, terus di ujungnya lagi ilallah, ya. Apa alasan selama ini saudara-saudari bisa merubah la ilaha ilaha itu merubah dengan ucapan Tuhan? Apa landasan Al-Qur'annya? Apa landasan hadisnya? Apa dalil imamnya? Apa dalil khalifahnya? Apa dalil ijma' ulamanya? Kapan dan siapa yang menetapkan harus diucapkan tiada Tuhan? Baik. Sampai di sini paham? Nah, dan coba dibandingkan dengan ucapan tiada Allah selain Allah. Nah, sebagai contoh begini. Begini. Ini ya buku ya. Nih. Saya cuma kenal dengan Allah ini. Saya tidak kenal dengan Tuhan. Ya. Jadi saya ucapkan tiada Allah selain Allah. Baik, kelihatan ya? Tiada Allah selain Allah. Ya. Nah, bagaimana kalau diucapkan begini? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi antum ikut yang mana? Semisal lagi, tiada Andi selain Andi. Tetapi bagaimana kira-kira kalau diucapkan? Karena kita pernah jumpa ini, karena kita pernah saling melihat, ya. Ada menyaksikan, ada yang disaksikan, ya. Kita pernah jumpa. Tetapi ada alasankah seseorang bersaksi saya kenal Andi dan tiada Andi selain Andi, padahal dia belum pernah jumpa saya? Dan tentu saja kalau melihat Allah tidak dengan mata telanjang, tidak dengan telinga, tidak dengan zahir. Itu harus gabungan zahir dan batin. Baik. Nah, jadi intinya bahasan kita adalah perkara adat, perkara budaya, perkara merubah ilaha menjadi Tuhan. Ini kita belum melangkah kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibaratkan begini, kapan-kapan kalau kita ada waktu mengaji atau mengkaji atau pensarahan. Nah, pensarahan, kalau hadis itu pensarahan namanya, ya. Akan sangat butuh waktu yang lama lah baru kita akan berbicara ayat. Ya, satu lagi ibaratnya, kita belum akan
membicarakan, kita belum akan mengaku, belum mengarahkan untuk seseorang itu mengaku bahwa dia menganut ajaran agama Islam. Atau belum akan membicarakan apakah seseorang itu menyentuh ayat atau belum. Kita belum bicara itu. Kita juga belum bicara nahwu soroh, belum. Belum kitab kuning, belum apa-apa. Kita membahas hal yang sangat mendasar. Hal yang mau kita peluk, mau berkasih sayang. Kita harus kenal dulu dengan seseorang yang mau kita peluk. Mau menganut atau mau jadi pengikut, harus kenal dulu. Kita mau ikut apa? Ikut ajaran apa? Ikut siapa? Tentu saja cara selamat, rukun selamat. Rukun selamat itu atau dengan nama lain rukun Islam. Ada 5. Itu baru tata cara. Baru tata cara, baru melakukan tata cara. Adakah alasan mengaku sudah Islam? Sudah selamat? Tata caranya saja belum jernih dan lurus. Jadi mana yang ibadah? Bukankah beribadah ini sesuatu barang yang sudah matang? Barang yang sudah dinikmati oleh diri sendiri dan orang lain. Ibaratkan masakan, sudah bersinergi semua, bahan bakar, tungku yang dimasak. Nah, itu unsur-unsur tata cara. Nah, jika sudah bersinergi dengan cara yang benar, dengan rukun yang benar, 5 yang tadi itu satu persatu. Ya, misalnya kompor letak di sini, terus periuknya di sana. Nggak bakal jadi. Cukup kompor, cukup perapian, cukup sudah ada nasi, sudah apa yang mau dimasak, tapi nggak dicetekin gasnya, nggak jadi. Nah, yang cetekin ini namanya berbuat. Ya, bisa dibilang itu. Jadi gimana ya? Nah, jadi begini, sesudah lurus dan jernih tata cara, sesudah cukup rukun dan syarat, barulah dikolaborasikan semuanya, barulah setiap nilai, silap niat, setiap ucapan, setiap perbuatan ada termasuk nilai-nilai dari 5 tata cara selamat, 5 harus ada nilai itu dalam perbuatan. Tetapi kalau cuma mengerjakan satu tata cara, misalnya sholat saja terus, itu baru tata cara. Nah, sementara namanya rukun ya, rukun Islam, rukun selamat. Masing-masing rukun itu ada rukunnya. Yang pertama, rukunnya rukun 2 kelima syahadat. Rukunnya rukun sholat 13. Rukunnya rukun zakat. Rukunnya rukun atau rukunnya rukun puasa. Rukunnya rukun zakat. Rukunnya rukun haji. Banyak. Itu baru rukun. Seseorang sudah melakukan rukun, baru dia haji. Seseorang sudah melakukan rukun 13, sudah paham dia satu persatu 13, itu barulah dia lurus dan jernih sholatnya. Paham? Jadi kesalahan fatal baik di aspek adat maupun di aspek budaya, termasuk juga aspek agama. Agama sudah dikeruh kusutkan oleh berbeda ucapan kulimah tauhid tadi, ilaha diganti dengan Tuhan. Dan perkara adat di awal mau bermaksud adat, tetapi yang dituju budaya. Ini sama ini, saudara-saudari Malaysia, saudara-saudari Brunei, apalagi Minang. Semuanya. Nah, kita tidak berbicara gelar akademisi. Kita tidak apa? Tadi keluar ngapain? Kenapa Pak RT? Tadi keluar ngapain? Keluar. Tadi ke kelurahan ngapain? Oh, mau ini domisili. Oh, barang saya kelihat belum. Ya. Ya, terima kasih saudara-saudari semua.
ada selingan sedikit, ada Pak RT lewat ya. Kita kembali lagi ke bahasan awal. Tapi pada konten selanjutnya aja, memori HP saya kecil ya. Ya, maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Allahumma firli ilman nafi'an. Insyaallah rizqan thayyiban. Insyaallah amalan mutakabalan.